Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Marisa Always, NIM 2020143580 dari kelas 4 PGSD dengan mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kiasan dasar, sistem, dan metode. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Kegiatan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Kiasan dasar bila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan, terutama kecerdasan emosional. Di sini ada 5 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kemudian, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka, ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengguna gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan, usia, dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan suatu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kemudian yang kedua yaitu sistem beregu dan tanda kecakapan. Sistem beregu dilaksanakan agar anggota muda memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul, tanggung jawab, serta bekerja sama dalam kerukunan. Kemudian, tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seseorang pramuka dalam bidang tertentu, sesuai dengan golongan usianya. Secara singkat, tanda kecakapan bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seseorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Tanda kecakapan juga merupakan bagian dari sistem tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Yang ketiga yaitu permainan pendidikan. Adapun bentuk-bentuk permainan seru dalam kegiatan pramuka antara lain sebagai berikut. Yang pertama, permainan pramuka, petani dan pencuri. Yang kedua, permainan pramuka, rebut dan rampas. Yang ketiga, permainan pramuka, siaga musang dan ayam. Yang keempat, permainan pramuka, tongkat stik goyang. Yang kelima, permainan pramuka bercermin. Yang keenam, permainan buat barisan siaga pramuka. Yang ketujuh, arum jeram, game pramuka penggalang seru. Yang keempat yaitu kesesuaian jiwa dan keprasahajaan hidup. Prinsip keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Prinsip keprasahajaan hidup dalam gerakan pramuka Indonesia melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan dengan mempergunakan sistem Among dan atas prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Pengembangan rasa, karsa, dan karya. Pendidikan adalah suatu tuntunan yang diberikan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tumbuh dan berkembang di sini terutama merupakan aspek kejiwaannya.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bagaimana jiwa manusia tersusun atas 3 kekuatan atau trisakti utama, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau hati, karsa atau kemauan. Konsep mengenai 3 kekuatan jiwa manusia telah ada dalam pemahaman masyarakat Indonesia sebelum ilmu pengetahuan modern membahas jiwa. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai kiasan dasar, sistem, dan metode. Bila ada kata salah, saya mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.